Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Salama dengan nomor NIM 307020.055 akan mempresentasikan teori kepribadian oleh Raymond Cattell. Pendahuluan. Cattell berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu bentuk struktur kompleks dari trait dari berbagai macam kategori. Trait adalah sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Melalui analisis faktor, Cattell mengklasifikasikan beberapa trait dalam beberapa bagian. Kepribadian traits. Kepribadian sebagai struktur sifat-sifat atau traits yang kompleks dan terdiferensi yang motivasinya sebagian besar tergantung pada salah satu gugus dari sifat-sifat ini, yang disebut dynamic traits atau sifat-sifat dinamik. Sifat-sifat merupakan yang terpenting dari konsep Cattell. Sifat adalah struktur mental, suatu penyimpulan yang didasarkan pada tingkah laku yang dapat diobservasi untuk menjelaskan keteraturan atau regularitas atau konsistensi dalam tingkah laku. Fokusnya adalah pembedaan antara surface traits atau sifat-sifat permukaan, yakni gugus variabel yang nampak atau terbuka dan yang seperti saling berhubungan, dan source traits atau sifat-sifat sumber, yakni variabel di balik layar yang menentukan berbagai manifestasi pada permukaan. Kategori kepemilikan. Traits umum, trait khusus mempunyai beberapa arti. Yang pertama, traits umum adalah trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Misalnya, intelijensi, introversi, dan suka berteman. Sifat universal dari traits umum mungkin dilatar belakangi oleh hereditas manusia yang kurang lebih sama, dan individu yang berada pada kelompok budaya yang sama menghadapi pola tekanan sosial yang hampir sama pula. Sudut pandangnya agak berbeda dengan traits umum dari Allport, yang membatasi sifat umum sebagai sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang. Cattell mementingkan universalitas, sehingga sifat umum itu dimiliki dalam kadar yang berbeda-beda. Sedang Allport mementingkan kesamaan sifat, sehingga kepemilikannya lebih terbatas pada kelompok tertentu saja. B. Trait khusus adalah trait yang dimiliki satu orang saja, atau bias juga dimiliki atau bisa juga dimiliki oleh beberapa orang dengan kombinasi antar trait yang berbeda. Sifat unik ini terutama berhubungan dengan interest dan attitude. Beberapa kategori modalitas ekspresi. Trait kemampuan, temperamen, dinamik. A. Trait kemampuan yaitu menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan, contoh kecerdasan. B. Trait temperamen yaitu sebuah gaya atau birama tingkah laku, contohnya ketenangan atau kegugupan, keberanian, santai, dan mudah terangsang. C. Trait dinamik yaitu motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku, contohnya dorongan, interest, dan ambisi menguasai sesuatu. Beberapa tahapan perkembangan manusia. Yang pertama, tahap bayi, infansi 0 sampai 6 tahun, di mana periode pembentukan yang terpenting dalam perkembangan kepribadian. Pada tahap ini, individu sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudaranya, dan secara alami dipengaruhi oleh pengalaman perolehan makanan dan caranya membuang kotoran. Pengaruh-pengaruh tersebut membentuk sikap sosial, kekuatan superego, perasaan aman dan tidak aman, sikap terhadap otoritas, dan kemungkinan kecenderungan neurotik. Kedua, tahap anak, umur 6 sampai 12 tahun. Hanya sedikit masalah psikologis yang timbul, sehingga oleh Cattell disebut periode konsolidasi, sesudah periode bayi yang kritis. Ada awal kecenderungan menuju kemandirian dari orang tua dan meningkatnya identifikasi dengan sebayanya, tetapi problemnya tidak besar kalau dibandingkan dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ketiga,
Tahap adolesan, umur 14 hingga 23 tahun. Ini adalah periode yang paling menyulitkan dan menekan. Kejadian kelainan mental, neurosis, dan delinkuensi banyak muncul pada periode ini. Begitu pula konflik di sekitar dorongan kemandirian, keyakinan diri, dan seks. Keempat, tahap kemasakan, yaitu umur 23-50 tahun. Secara umum, awal tahap ini ditandai dengan kesibukan, kebahagiaan, dan produktivitas. Pada umumnya orang pada usia itu menyiapkan karir, perkawinan, dan keluarga. Kepribadian cenderung tidak mudah berubah, lebih mantap kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kettle juga menemukan hanya sedikit perubahan minat dan sikap pada tahap ini. Kelima, tahap usia pertengahan atau middle age, umur 50-60 tahun atau 70 tahun, yaitu adanya perubahan penyesuaian dalam kepribadian sebagai respon terhadap beban fisik, sosial, dan psikologikal. Kesehatan dan kekuatan semakin redup pada tahap ini. Begitu pula dengan daya tarik pribadi. Anak-anak meninggalkan rumah dan mulai ada orang terdekat meninggal. Biasanya terjadi uji ulang terhadap nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup. 6. Tahap tua atau senility, yaitu di sekitaran umur 60 hingga 70 atau sampai mati, yaitu tahap final, melibatkan penyesuaian sejumlah kehilangan, kematian keluarga dan sahabat, pensiun, kehilangan status di masyarakat, mengikuti perasaan sendiri dan tidak aman. Sekian dari saya, terima kasih.